Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kata ini ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terlebih sampai hari ini kami mampu berada dalam kesempatan ini karena semua pertolongan Tuhan saja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik yang hari ini mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu di rumah. Kiranya mereka pun mampu mendengarkan firman Tuhan dan mereka akan berdiri kuat dan teguh di dalam iman yang benar akan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Di hari Minggu yang berbahagia ini, Kateni senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik melalui media ini. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, di mana Yesus yang telah bangkit itu mampu untuk menolong murid-muridnya. Dan Yesus yang telah bangkit itu mampu menyediakan semua kebutuhan dari murid-muridnya. Adik-adik, Kateni mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membacakan bersama-sama. Kateni akan membaca di sini dan adik-adik silahkan melihat Alkitabnya di rumah. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Dengan demikian juga ikan itu. Itulah 3 kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang Kak Teni mau nanya, adik-adik yang mulai tanggal 16 Maret sampai hari ini yang berada di rumah, apa yang adik rasakan? Pasti bosan kan? Nah, perasaan bosan ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di antaranya Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan juga 2 orang murid yang tidak disebutkan oleh namanya. Karena mereka bosan, mungkin sore itu mereka pergi ke tepi pantai Danau Tiberias. Dan sampai di sana Petrus mengatakan kepada teman-temannya, "Saya mau menangkap ikan dulu, teman-teman." Karena teman-temannya juga mungkin merasa bosan, mereka mengatakan bahwa kami ikut dengan kamu pergi untuk menangkap ikan. Dan akhirnya mereka pergi ke tengah danau dengan menaiki perahu. Apa yang terjadi adik-adik? Pada hari itu, di malam hari mereka sedang mencari ikan, mereka sudah membuang jalannya ke sebelah kiri, di sebelah kanan, ke depan, ke belakang, dan tidak ada satu ikan pun yang mereka dapat. Adik-adik, kira-kira ikan-ikan itu pada kemana ya? Kata ini juga nggak tahu. Tapi hari itu sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Sampai pada pagi harinya mereka juga tidak sama sekali dapat ikan. Pada waktu siang ada Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai Danau Tiberias. Waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Kemudian satu hal yang terjadi. Tuhan Yesus menyuruh kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu." Tiba-tiba Simon Petrus berkata, "Aduh, berat sekali. Apa yang terjadi dengan jalaku?" Murid-murid yang lain merasa, suatu yang luar biasa. Simon Petrus harus ditolong. Mereka yang tidak jauh dari pantai datang cepat-cepat, kemudian mereka membantu Simon Petrus menarik jala itu. Ada seorang murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Petrus, Petrus, coba deh kamu lihat di pantai, siapa yang ada di sana?" "Itu Yesus, guru kita." Begitu Simon Petrus melihat ke pantai, ternyata itu Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat mengambil bajunya karena semalaman dia tidak pakai baju. Dia memakai bajunya dan dia lompat ke dalam danau. Berenang dia menuju ke tepi pantai danau. Kemudian dia duduk di sana. Kemudian Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu. Di situ dia sedang menyediakan perapian dengan roti dan ikan yang ada di atas perapian itu. Kemudian dia bilang, "Bawalah beberapa ikan yang tadi kamu tangkap, Petrus." Kemudian Petrus kembali, dia berenang kembali ke perahunya, dia mengambil ikan itu, kemudian dia tarik menuju ke pantai, mengambil beberapa, kemudian dia serahkan kepada Yesus, dan Yesus membakar di atas perapian itu. Kemudian mereka dipersilakan oleh Tuhan Yesus untuk makan. Tuhan Yesus katakan pada mereka, "Silahkan dimakan." Dan akhirnya mereka makan. Adik-adik, mereka tidak bertanya,
Kenapa itu semua terjadi? Sebab yang pertama, Tuhan Yesus tahu mereka dari malam belum makan sampai siang itu. Mereka juga tahu bahwa itu Yesus yang selama ini mereka tunggu. Dan adik-adik yang terkasih, selama mereka memakan ikan dan roti, mereka duduk tenang tanpa bertanya seorang kepada yang lain tentang hal itu. Adik-adik yang terkasih, pada kesempatan ini Kateni senang kalian juga harus melihat cerita ini sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan telah lakukan untuk murid-muridnya. Adik-adik, sekarang Kateni mau tanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik percaya bahwa dalam situasi saat ini, di mana virus corona sedang melanda dunia ini, Yesus yang sudah bangkit itu mampu menolong kita? Apakah adik-adik yakin Yesus yang sudah bangkit itu mampu menyediakan semua kebutuhan hidup kita? Kalau adik-adik yakin, Kateni coba bertanya lagi kepada adik-adik. Yang yakin silahkan angkat tangannya di rumah. Wah, yang angkat tangan hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu menolong murid-muridnya dan mampu menyediakan segala sesuatu untuk kita semua. Yang penting adalah percaya bahwa Yesus mampu melakukan semua itu. Pada kesempatan ini, Kateni mau memberikan beberapa pertanyaan supaya adik-adik bisa kembali membaca Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, siapa nama lain dari Thomas? Kateni ulangi, siapa nama lain dari Thomas? Yang kedua, berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka di pantai saat itu bersama dengan Simon Petrus? Yang ketiga, Nathanael berasal dari kota mana? Yang keempat, berapa jumlah ikan yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Yang kelima, apa nama lain dari Danau Tiberias? Silahkan adik-adik membaca Alkitab dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kateni ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai semuanya. Terlebih Engkau tetap memberkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada di rumah. Kiranya mereka terus dijagai, dibentengi, diperisai oleh kasih setia Tuhan, supaya kami semua dan semua adik-adik yang ada di rumah dapat melewati bencana virus corona ini sampai semuanya musnah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ibadah ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami, menghibur kami, dan menyertai kami sampai kedatangan Engkau kedua kali di muka bumi ini. Haleluya. Amin.